Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Meneping rasa, meneping cipta luhuring budi gapuraning tentrem. Semoga para pemirsa yang berada di kota dan di desa selalu mendapatkan keselamatan, kesehatan, ketentraman, dan rezeki yang melimpah ruah. Jumpa kembali dengan channel Kanawati. Kali ini channel Kanawati membahas tentang watak dan perjalanan hidup manusia berdasarkan neptu, weton, dan pasaran. Channel Kanawati mengajak pemirsa untuk mengetahui watak dasar yang dimiliki manusia yang berdasarkan dari hari kelahiran dan weton. Kelahiran, hari, dan pasaran bisa untuk mengetahui kepribadian seseorang. Akan lebih akurat lagi jika mengetahui wuku yang dimiliki. Namun untuk mengetahui wuku itu mesti harus diketahui dulu hari lahir, bulan, dan tahun masainya. Dengan mengetahui watak dasar dari weton, pemirsa bisa mengubah keadaan dan bisa mengubah strategi dalam menjalani kehidupannya. Hal yang perlu diingat, masa depan itu sangatlah abu-abu, yang membuat jelas masa depan itu keputusan hari ini. Dalam budaya Jawa, hari kelahiran dan pasaran itu sangat disakralkan. Sejak zaman dahulu, sistem penanggalan atau penghitungan neptu weton ini sudah biasa digunakan oleh masyarakat Jawa. Bukan hanya sebagai penanda hari lahir saja ataupun untuk menggambarkan sifat karakter dan nasib seseorang, melainkan bisa juga digunakan untuk menentukan masa mulai bercocok tanam, dalam menentukan panen, ataupun untuk meramalkan hari baik untuk tujuan-tujuan tertentu. Berbagai pakem dalam penghitungan ataupun penafsiran dari weton sudah mengakar begitu dalam. Beragam metode, rumus, ataupun ketentuan yang diyakini dari generasi ke generasi memiliki makna yang menjadi tuntunan ataupun peringatan bagi yang mempercayainya. Weton panjenengan adalah gabungan dari 7 dari dalam seminggu: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Basa kawi dari nama-nama hari antara lain: Senin itu Somo, Selasa itu Anggoro, Rabu itu Budo, Kamis itu Respati, Jumat itu Sukro, sedangkan Sabtu basa kawinya itu Tumpak. Dengan 5 hari pasaran, Jawa Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Basa kawi dari pasaran atau Poncoworo, diantaranya Legi itu Manis, Paing itu Jenar, Pon itu Palguno, Wage itu Cemengan, sedangkan Kliwon bahasa kawinya itu Kasih. Perputaran ini berulang setiap 35 hari sekali, sehingga menurut perhitungan Jawa, hari lahir panjenengan akan berulang setiap 5 minggu, dan setiap hari kelahiran memiliki pengaruh masing-masing yang menentukan sifat, karakter, dan nasib panjenengan. Langsung saja kita melihat dan mengamati perjalanan hidup kelahiran Rabu Legi atau Budo Manis. Menurut pribon Jawa, seseorang dengan kelahiran Rabu itu memiliki watak yang pemberani, cerdas, dan teliti, sederhana, mau memberi dan juga mau menerima. Dia juga tidak mudah terpengaruh dan memiliki prinsip-prinsip yang kuat dalam hidupnya. Watak dari pasaran Legi atau Manis, pasaran Legi itu letaknya di timur, warnanya putih, kayunya kayu putih. Ini penggambaran bahwa weton atau kelahiran Legi itu suka menjalankan perilaku yang baik. Dewanya Bathara Narada, ini artinya suka memberikan wawasan dan arahan kepada orang lain. Burungnya Kuntul, itu melambangkan atau menyimbolkan
bahwa orang yang memiliki kelahiran Rebo Legi itu memiliki sosial atau solidaritasnya sangat tinggi, di mana dia suka bergerombol dan suka bergaul. Weton orang yang lahir di Pasan Legi orang yang cerdas dan pandai serta dermawan. Pekerjaan yang cocok untuk weton Rebo Legi itu misalnya guru, pedagang, dan juga bisa menjadi paranormal yang hebat. Pal rezeki weton Rebo Legi atau Budo Manis. Pal rezeki weton kelahiran itu setiap 6 tahun mengalami perubahan. Penghitungan pal rezeki itu dihitung mulai dari umur 1 sampai 6 tahun. Sejak kelahiran bayi sampai umur 60 tahun. Tiap 6 tahun akan mengalami perubahan-perubahan. Setelah umur 60 tahun akan berubah, dihitung seperti hitungan awal, yaitu kembali ke hitungan 1 sampai 6 tahun. Lihat video ini sampai selesai. Di usia 0 sampai 6 tahun itu mendapatkan nilai 0. Angka 0 itu memiliki 2 makna, yaitu bisa nilai 0 dan bisa nilai 6. Apabila rezekinya bagus dan baik itu berarti 6, dan apabila rezekinya itu sulit itu yang artinya mendapatkan nilai 0. Saat umur 6 tahun sampai 12 tahun itu mendapatkan nilai 2. Di angka nilai 2 ini rezekinya ya belum berarti, masih banyak kekurangan sana dan sini. Umur 12 tahun sampai 18 tahun itu mendapatkan nilai 3. Di angka nilai 3 ini rezekinya baik. Akan tetapi di umur-umur ini sangat boros sekali, jadi tidak bisa menyimpan rezeki ataupun kekayaan yang sudah bisa didapatkan. Umur 18 tahun sampai 24 tahun mendapatkan nilai 4. Ini rezekinya besar, tapi juga belum bisa mengendalikan. 24 sampai 30 tahun ini masalah rezeki tidak kepayaan, jadi ini sangat besar sekali rezekinya. Nah, kembali ke umur 30 sampai 36 tahun itu mendapatkan nilai 0 kembali. Nah, apabila rezekinya bagus berarti nilainya itu 6, dan apabila rezekinya sedikit itu berarti 0. Apabila sudah memiliki pendamping, ini bisa ditutup dengan nilai pendamping yang lebih tinggi, ataupun yang sudah anak juga bisa ditambah dengan rezeki anaknya. Umur 36 sampai 42 tahun ini sangat sulit. Jadi posisi saat-saat sulit ini untuk nilai 2 di umur 36 sampai 42 tahun, 2 tahun dalam pencarian rezeki. Paribasannya rezeki hanya bisa untuk makan dan nyandang. Umur 42 tahun sampai 48 tahun mendapatkan nilai 3. Di angka nilai 3 ini biasanya orang yang memiliki weton Rebo Legi itu biasanya cenderung akan mencari jalan hidupnya, yaitu istilahnya mencari jati diri. Rezekinya besar tapi juga tidak bisa nabung juga ini. Untuk umur 48 tahun sampai 54 tahun itu mendapatkan nilai 4. Nah, ini awal perbaikan ekonomi serta perbaikan apa-apa yang menjadi dalam kehidupannya. Umur 54 tahun sampai 60 tahun untuk weton Rebo Legi itu masa puncak kejayaan dalam hidup. Bagaimana setelah umur 60 tahun sampai selanjutnya? Nah, ini akan kembali ke hitungan awal seperti umur 0 sampai 6 tahun. Demikian pemaparan tentang pal rezeki weton Rebo Legi yang bisa saya sampaikan. Apabila tidak ada kecocokan dan kesesuaian candra yang weton Rebo Legi, para pemirsa yang memiliki weton Rebo Legi untuk mengecek ulang benar tidak weton yang dimiliki. Terkadang pada zaman sekarang masalah urusan weton itu sudah banyak yang tidak menguri-uri dan bahkan tidak mengetahuinya. Dan hal yang perlu diingat untuk pemaparan weton, meskipun sama hari kelahiran atau meskipun sama
hari kelahirannya, untuk waktu, jam, wuku, dan sangat juga akan menjadi berbeda. Untuk mengetahui wuku itu harus ketemu bulan dan tahunnya, baru bisa akurat 90% dalam memaparkannya. Demikian pengetahuan yang pernah saya dengar dan saya ketahui tentang kebenarannya. Para pemirsa lah yang bisa menilai. Silahkan like apabila suka konten ini, dan silahkan beri tanggapan di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan subscribe dan tanda lonceng agar para pemirsa mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel Kalampati. Semoga para pemirsa channel Kalampati selalu mendapatkan keselamatan, kesehatan, ketentraman, dan rezeki yang limpah ruah. Rahayu, rahayu, rahayu saking sagung dumadi.